Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah pertama yang ditugasi oleh Bapak Dr. Sparta mengenai chapter 2 yang membahas tentang conceptual framework for financial reporting dan chapter 3 mengenai tentang Accounting Information System. Saya sendiri dengan Wahyu Tri Nurhayati. Dan saya Syafa Alifia Azani. Dan saya Zara Safa Putri Nabila. Mari kita mulai chapter 2. Jadi di chapter 2 ini kita akan membahas tentang conceptual framework for financial reporting. Hari ini kami akan membahas conceptual framework for financial reporting. Conceptual framework for financial reporting adalah kerangka kesatuan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, di yang pertama itu kita akan membahas tentang conceptual framework yang berisi tentang 4 hal, yaitu need for conceptual framework, yang kedua tentang development of conceptual framework, yang ketiga tentang overview of the conceptual framework, yang keempat adalah basic objective. Yang kedua itu ada metodologi, yang berisi tentang 5 hal, yaitu economic entity, yang kedua going concern, yang ketiga tentang monetary unit, yang keempat tentang periodicity, yang kelima tentang accrual basic. Terus, yang ketiga itu kita akan membahas tentang result analysis. Yang pertama kita akan membahas tentang qualitative characteristic of accounting information. Yang kedua kita akan membahas basic elements. Dan yang keempat kita akan membahas tentang conclusion, yang berisi tentang 4 hal, yaitu basic assumption, basic principle of accounting, constraints, dan summary of structure. Oke, jadi conceptual framework itu, conceptual framework establishes the concept that underlie financial reporting. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan dari conceptual framework itu? Dia berperan dalam pembuatan terkait dengan penetapan body konsep sebagai dasar dari menyusun laporan keuangan, sebagai dasar bagi auditor untuk memberikan opini. Oke, di slide kelima ini, kita akan membahas tentang development of conceptual framework. Di chapter yang pertama itu ada the objective of general purpose financial reporting. Chapter kedua itu kita akan membahas tentang the reporting entity, not yet issued. Yang ketiga itu kita akan membahas qualitative characteristic of useful financial information. Yang chapter keempat itu ada the framework comprised of the following. Yang pertama, underlying assumption, the going concern assumption. Yang kedua, ada the element of financial statement. Yang ketiga, ada recognition of the element of financial statement. Yang keempat, ada measurement of elements of financial statements. Dan yang terakhir adalah concept of capital and capital maintenance. Nah, jadi tuh yang di chapter pertama itu, ada tujuan dari financial reporting itu adalah hierarki paling tinggi dalam conceptual framework. Di chapter kedua itu, syaratnya harus ada pelaporan entitas. Yang chapter ketiga itu terkait dengan kualitatif karakteristik. Jadi tujuan akuntansi itu tercapai sehingga berguna untuk memberikan informasi keuangan bagi pengguna. Yang terakhir itu, jadi the framework itu terkait dengan asumsi yang mendasari elemen dari financial statement, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran elemen laporan keuangan, konsep modal, dan pemeliharaan modal. Di slide ke-6 itu ada kegunaan conceptual framework dan pengembangan kerangka konseptual. Kegunaan conceptual framework itu, yang pertama, peraturan dibuat harus membangun dan berhubungan dengan membentuk tubuh dari konsep atau body of concept. Yang kedua, memungkinkan IASB menerbitkan pernyataan lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Terus ada pengembangan kerangka konseptual. Yang pertama itu, IASB dan VASB bekerja pada sebuah proyek untuk mengembangkan kerangka konseptual umum. Yang kedua, kerangka akan membangun keberadaan kerangka IASB dan VASB. Terus yang terakhir adalah
proyek telah mengidentifikasi tujuan financial reporting yang ada di chapter pertama dan karakter kualitatif yang berguna untuk keputusan dari financial reporting information. Overview of the conceptual framework. Ada 3 levels. Yang pertama itu A, objective. Provide information about the reporting entity that is useful to present a potential equity investor, lenders, and other creditors in their capacity as capital provider. Yang B itu ada 2, ada karakteristik kualitatif dan elemen-elemen. Karakteristik kualitatif itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu kualitas fundamental dan peningkatan kualitas. Yang elemen-elemen ada aset, liabilities, equity, income, dan expense. Yang C itu ada asumsi-asumsi yang terdiri dari going entity, going concern, economic entity, monetary unit, periodicity, dan actual. Prinsip-prinsip itu ada measurement, revenue recognition, expense recognition, dan full disclosure. Terus yang terakhir adalah kendala dan cost materiality. Jadi untuk yang A itu, maksudnya adalah memberikan informasi tentang entitas pelapor yang berguna untuk menyajikan dan calon investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Untuk yang B itu, maksudnya adalah yang berkaitan dengan definisi, yaitu definisi karakteristik kualitatif yang terdiri dari kualitas fundamental dan peningkatan kualitas. Terus, sedangkan yang kedua adalah elemen-elemen yang terdiri dari aset, liabilities atau kewajiban, equity atau modal, income atau pemasukan, dan expense atau beban. Yang C itu, yang pertama itu adalah asumsi-asumsi yang terdiri dari entitas ekonomi, going concern atau kelangsungan hidup, unit moneter, periodisitas, aktual. Yang kedua adalah measurement atau pengukuran, revenue recognition atau pengakuan pendapatan, expense recognition, pengakuan beban, dan full disclosure atau pengungkapan penuh. Yang terakhir ada kendala, yaitu cost materiality atau biaya materialitas. Slide 8. Basic objective to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investor, lenders, and other creditors in making decision about providing research to the entity. Yang pertama itu ada provide by issuing general purpose financial statements. Yang kedua ada assumption is that user need reasonable knowledge of business and financial accounting methods to understand the information. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan informasi tentang entitas pelapor yang berguna untuk menyajikan dan calon investor ekuitas, pemberi pinjaman, kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya untuk entitas. Yang pertama itu adalah disediakannya dengan menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum. Yang kedua adalah asumsinya adalah bahwa pengguna memerlukan pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi tersebut. Slide ke-9. Ada fundamental konsep, yaitu qualitative characteristic of accounting information. IASB, International Accounting Standard Boards, the qualitative characteristic of accounting information that distinguish better, more useful, information for inferior, less useful, information for decision-making purpose. Maksudnya di sini adalah IASB, International Accounting Standard Board, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih baik atau lebih berguna dari informasi inferior yang kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Untuk slide yang ke-10 itu ada kualitatif karakteristik. Yang pertama itu primary users of accounting information, capital provider, investor, and creditor, and their characteristics. Contohnya, kami akan buat toko kue. Dan saat kita membuat toko kue itu, kita juga harus tahu konsumen kita itu asal dari mana. Misalkan kalau misalkan asal dari Jawa, mungkin lebih suka kue yang lebih manis-manis, seperti itu. Untuk constraint, cost, itu kita memikirkan biaya yang akan kita jual untuk konsumen. Misalkan kita membuka toko itu di Jakarta, dikarenakan membuka toko di Jakarta dengan biaya sewa yang mahal, mungkin kita bisa menambah harga dari kue tersebut. Terus, untuk persuasive criterion, decision usefulness,
Itu maksudnya adalah kita membuat keputusan yang harus sangat berguna untuk keberlanjutan toko kita nanti. Lalu ada fundamental qualities, relevance, dan faithful representation. Ingredients of fundamental qualities itu ada predictive value, confirmatory value, materiality, completeness, neutrality, free from error. Terus ada enhancing qualities, ada comparability, variability, timeliness, understandability. Nah, di kualitatif karakteristik, kenapa di sini itu gambarnya segitiga terbalik? Itu karena di situ ada fondasi dan tujuan. Misalkan kita lihat dari fondasi yang pertama itu ada first level, the why, purpose of accounting. Di second level itu ada bridge between level 1 and 3. Terus ada third level, the how, implementary. Kalau seandainya tidak ada tujuan, akan berantakan dimulai dari level pertama hingga level ketiga. Fundamental quality relevance. To be relevant, accounting information must be capable of making a difference in a decision. Financial information has predictive value if it has value as an input to predictive process used by investors to form their own expectation about the future. Yang kedua, relevant information also help user confirm or correct prior expectation. Yang terakhir itu ada information is material. If omitting it or misstating it could influence decision that user make on the basis of the reported financial information. Maksudnya di situ adalah agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk membentuk ekspektasi sendiri tentang masa depan. Yang kedua itu ada informasi yang relevan juga untuk membantu pengguna menginformasi atau mengoreksi harapan sebelumnya. Yang ketiga itu ada informasi bersifat material jika dihilangkan atau salah disajikan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat berguna berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Trinurhayati. Ya, saya akan menjelaskan mulai dari slide 13, yaitu tentang representation. Yang pertama ada faithful. Yang pertama ada faithful representation. Itu means that the number and description match what really existed or happened. Itu kenapa? Artinya adalah representasi yang tepat berarti bahwa angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang sebenarnya atau apa yang telah terjadi. Jadi sesuai fakta. Yang kedua ada completeness means that all the information that is necessary for faithful representation is provided. Yang artinya bahwa semua informasi yang diperlukan untuk representasi yang setia telah disediakan. Yang ketiga ada neutrality means that a company cannot select information to favor one set of interest parties over another. Itu maksudnya bahwa perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung satu kelompok pihak yang berkepentingan daripada yang lain. Nah, yang keempat itu ada free from error. An information item that is free from error will be a more accurate, faithful representation of a financial item. Itu artinya adalah item informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi representasi item keuangan yang lebih akurat atau tepat. Slide 14.
Di slide 14 itu kita membahas tentang enhancing qualities. Apa sih enhancing qualities? Kegunaannya itu untuk membedakan antara more useful information dari less useful information. Enhancing qualities merupakan pelengkap dari fundamental kualitatif. Karakteristik ini dapat membedakan antara more useful information dari less useful information. Enhancing characteristic, comparability, verifiability, timeless, and understandability. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada comparability. Information that is measured and report in a similar manner for different companies is considered. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Contohnya, agar dapat membandingkan informasi aset PT Indonesia dengan PT Singapura, maka informasi perlu diukur dan dilaporkan dengan perlakuan akuntansi yang sama. Yang kedua ada verifiability, occurs when independent measures using the same methods obtain similar result. Artinya adalah verifiability itu terjadi pada pihak independen yang mengukur dengan menggunakan metode yang sama, akan mendapatkan hasil yang sama pula. Selanjutnya yang ketiga ada timelines atau ketetapan waktu. Means having information available to decision makers before it lose its capacity to influence decision. Yang artinya ketepatan waktu berarti menyediakan informasi yang tersedia kepada decision makers sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Dan yang terakhir ada understandability, itu is the quality of information that lets reasonable informed user see its significance. Decision makers yang tadi yang di timelines itu sangat bervariasi terkait tipe keputusan yang mereka buat. Bagaimana mereka membuat keputusan, informasi yang telah mereka miliki, atau informasi yang dapat mereka peroleh dari sumber lainnya, dan kemampuan mereka untuk memperoleh informasi tersebut. Agar informasi yang sudah diperoleh dari decision makers berguna, perlu ada hubungan antara user dan keputusan yang akan mereka buat. Hubungan ini yang disebut understandability, merupakan kualitas dari informasi yang membuat informed user melihat signifikan informasi tersebut. Understandability meningkat ketika informasi diklasifikasikan, dikarakteristikkan, disajikan secara jelas dan padat. Slide 15. Ini ada piramid terbalik yang tadi sudah dijelaskan oleh Syafa. Kita tadi udah nyampe kualitatif karakteristik. Slide 16 akan membahas tentang basic elements. Basic elements. Yang pertama adalah aset. Aset itu adalah research control by the entity as a result of past event and from which future economic benefit are expected to flow to the entity. Itu artinya sumber daya yang dapat dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Yang kedua ada liability, a present obligation to result in an outflow from the entity of research embodying economic benefit. Artinya, kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mewujudkan manfaat ekonomi. Yang ketiga itu ada equity. Equity itu adalah hak sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua wajibannya. The residual interest in the asset of the entity after deducting all its liabilities. Yang keempat, ada income. Increase in economic benefit during the accounting period in the form of inflows or enhancement of asset or decrease of liabilities that result in increase in equity, other than those relating to contributions from equity participant. Itu adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Dan yang terakhir ada expense. Expense adalah decrease in economic benefit during the accounting period in the form
of outflow or depletion of asset or incurrence of liabilities that result in decrease in equity, other than those relating to distribution to equity participant. Yang artinya adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Selanjutnya ada recognition, measurement, and disclosure concept. This concept explain how companies should recognize, measure, and report financial element and event. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada assumption, principle, and constraint. Assumption dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada economic entity, yang kedua ada going concern, yang ketiga ada monetary unit, yang keempat ada periodicity, yang kelima ada accrual. Prinsipal itu dibagi lagi menjadi 4, ada measure revenue recognition, expense recognition, full disclosure. Constraint-nya dibagi menjadi 1 aja, yaitu cost. Assumption. Yang pertama tadi economic entity. Company keeps its activity separate from its owner and other business unit. Itu tuh artinya perusahaan merupakan ekonomi entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan unit bisnis yang lain. Yang kedua ada going concern, company to last long enough to fulfill objective and commitments. Yang artinya adalah perusahaan dianggap sebagai entitas yang memiliki kelangsungan hidup yang berkelanjutan, sehingga perencanaan atas pembuatan laporan keuangan masa kini dan yang akan datang dilaksanakan secara terus-menerus. Yang ketiga ada monetary unit. Money is the common denominator, atau uang adalah common denominator. Yang keempat ada periodicity. Itu kegunaannya untuk tujuan laporan keuangan sebuah entitas bisnis dibagi dalam periode-periode akuntansi. Yang terakhir ada accrual basis of accounting. Transactions are recorded in the periods in which the event occur. Yang artinya adalah transaksi dicatat dalam periode di mana peristiwa itu terjadi. Next, tentang basic principle of accounting atau prinsip dasar. Yang pertama ada measurement principle atau measurement. Historical cost is generally thought to be a faithful representation of the amount paid for a given items. Artinya itu penyajian sejarah wajar dari jumlah yang dibayarkan untuk barang yang telah diterima. Nah, yang kedua, dari historical cost kita akan ke fair value. Fair value itu apa sih? Fair value itu adalah didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Di sini tertulis IASB itu has given companies the option to use fair value as the basis for measurement of financial asset and financial liabilities. Yang artinya, IASB telah mengambil langkah yang memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar untuk pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan. Next. International Accounting Standard Board established a fair value hierarchy that provides insight into the priority of valuation technique to use to determine fair value. Artinya adalah Dewan Standar Akuntansi Internasional menetapkan hierarki nilai wajar yang memberikan wawasan tentang prioritas teknik penilaian yang akan digunakan untuk menentukan nilai wajar, atau kembali lagi ke measurement principle. Selanjutnya, slide-nya akan dibahas oleh Azhar Safa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang measurement principle. Nah, fair value
Fair value itu memiliki 3 level. Urutan dari terendah hingga tertinggi itu, yang terendah itu level 1 dan tertinggi itu level 3. Fair value itu memiliki 3 level. Untuk level pertama adalah harga kuotasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Maksudnya itu, di mana kita dapat harga pasar berdasarkan dari harga pasar yang dirilis secara resmi. Kedua, ada input level 2. Adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, yang ketiga adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, seperti suatu asumsi perusahaan. Next. Nah, selanjutnya adalah revenue recognition principle, atau prinsip pengakuan pendapatan. When a company agrees to perform a service or sell a product to a customer, it has a performance obligation. Requires that companies recognize revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied. Yang artinya, ketika sebuah perusahaan setuju untuk melakukan layanan atau menjual produk ke pelanggan, itu memiliki kewajiban kinerja, sehingga mengharuskan perusahaan untuk mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Next. Next. Siapa? Next. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada ilustrasi mengasumsikan Airbus menandatangani kontrak untuk menjual pesawat ke British Airways seharga 100 juta euro untuk menentukan kapan harus mengakui pendapatan. Airbus menggunakan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan yang ditunjukkan di gambar ini. Nah, untuk step pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan customer. Nah, kontrak adalah sebuah persetujuan antara dua pihak yang menciptakan suatu hak atau kewajiban yang dapat diberlakukan. Pada kasus ini, Airbus menandatangani sebuah kontrak untuk mengirimkan pesawat ke British Airways. Step 2, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja untuk mengirim pesawat ke British Airways. Jika Airbus juga setuju untuk memelihara pesawat ini, sebuah kewajiban kinerja terpisah dicatat untuk perjanjian ini. Selanjutnya ada step 3, yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang perusahaan harapkan untuk diterima dari pelanggan sebagai imbalan atas pengiriman barang atau jasa. Pada kasus ini, harga transaksinya adalah 100 juta euro. Nah, step 4, yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja terpisah. Nah, step 5, untuk mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpisahnya memuaskan. Airbus mengakui pendapatan 100 juta untuk penjualan pesawat ke British Airways ketika memenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu melakukan pengiriman pesawat ke British Airways. Next. Selanjutnya ada expense recognition, outflows or using up of assets or incurring of liabilities during a period as a result of delivering or producing goods and or rendering service. Yaitu pengakuan beban adalah arus keluar atau penggunaan aset atau timbulnya kewajiban selama suatu periode
sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau pemberian jasa. Di sini ada dua jenis biaya. Yang pertama itu ada biaya produksi dan kedua adalah biaya periode. Yang pertama biaya produksi yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan suatu produk seperti bahan mentah dan tenaga kerja. Dengan jenis biaya ini, kita dapat menunggu untuk mencatat hingga pendapatan yang terkait dengannya datang. Nah, yang kedua, ada biaya periode, yaitu biaya yang akan segera dicatat saat pengeluaran terjadi. Biaya yang termasuk dalam kategori ini termasuk gaji yang dibayarkan kepada karyawan dan biaya administrasi. Next. Nah, selanjutnya ada full disclosure principle. Providing information that is of sufficient importance to influence the judgment and decisions of an informed user. Provided through financial statement, note to the financial statements, and supplementary information. Nah, prinsip pengungkapan penuh ini menyajikan semua informasi yang lengkap dan kompleks dalam laporan keuangan. Karena informasi yang diberikan tersebut merupakan ringkasan dari semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode. Dan juga semua saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu, karena tidak mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi ke dalam laporan keuangan. Nah, prinsip pengungkapan penuh diberikan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Next. Selanjutnya ada cost constraint atau kendala biaya. Nah, kendala biaya itu artinya dalam menyusun suatu laporan keuangan, perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Di mana manfaat yang diperoleh dari adanya laporan keuangan tidak boleh dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat laporan keuangan tersebut. Dan sebaliknya, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh dari laporan keuangan. Next. Nah, di sini ada summary of the structure yang tadi sudah dijelaskan oleh Syafa Livia. Nah, selanjutnya saya akan membahas chapter 3, yaitu mengenai Accounting Information System. Di chapter 3 ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat menjelaskan sistem informasi akuntansi dasar. Yang kedua, dapat mencatat dan merangkum transaksi dasar. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi dan mempersiapkan jurnal penyesuaian. Yang keempat, dapat menyiapkan laporan keuangan yang disesuaikan dari neraca saldo dan mempersiapkan ayat jurnal penutup. Yang kelima, dapat menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan merchandising. Next. Nah, di slide selanjutnya ada preview of chapter 3. Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen organisasi atau sumber daya manusia dan modal yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan pengambilan keputusan yang relevan, akurat, dan efisien bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Di sini ada beberapa bagian dari Accounting Information System. Pertama, Accounting Information System dibagi menjadi 5, yaitu ada Basic Terminology, Debits and Credits, the Accounting Equation, Financial Statements,
and ownership structure, lalu the accounting cycle. Yang kedua ada record and summaries basic transaction. Yang pertama yaitu journalizing, posting, chart of account, the recording process illustrate, dan yang terakhir ada trial balance. Yang ketiga yaitu identify and prepare adjusting entries. Yang pertama itu ada types of adjusting entries for deferrals, adjusting entries for accruals, lalu adjusted trial balance. Nah, yang keempat ada preparing financial statement. Yang pertama itu ada closing, terus post-closing trial balance, reversing entries an optional step, lalu the accounting cycle summarize. Yang kelima, ada financial statement for a merchandising company. Yang pertama ada income statement, retained earning statement, lalu statement of financial position, lalu yang terakhir ada closing entries. Next. Accounting Information System, kita dapat mengumpulkan dan memproses data transaksi, lalu menyebarluaskan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan, dan memiliki sifat yang sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Next. Nah, selanjutnya ada basic terminology. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu event, adalah peristiwa yang merupakan sumber atau penyebab terjadinya perubahan dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Peristiwa ini merupakan peristiwa dalam internal perusahaan, bisa juga eksternal. Yang kedua, ada transaction. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang. Account. Yang ketiga ada account atau akun, yaitu daftar tempat mencatat secara sistematis transaksi-transaksi finansial yang mengakibatkan perubahan pada aktiva, utang, modal, penghasilan, dan biaya. Yang keempat ada real account atau akun real, yaitu perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam neraca yang terdiri dari perkiraan aktiva, utang, dan modal. Yang kelima ada nominal account atau akun nominal, yaitu perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam laporan laba rugi yang terdiri dari perkiraan penghasilan dan perkiraan biaya. Yang keenam ada general ledger atau buku besar, yaitu koleksi semua aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan rekening pengeluaran. Yang ketujuh ada jurnal, yaitu catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan yang akan didebit dan dikredit, disertai jumlahnya masing-masing, dan keterangan singkat mengenai transaksi tersebut. Lalu yang kedelapan ada posting, yaitu proses pemindah bukuan informasi atau data akuntansi dari buku jurnal atau neraca saldo awal periode ke buku besar. Yang kesembilan ada trial balance, yaitu suatu daftar yang terdiri dari debit dan kredit, tempat mencatat secara sistematis saldo setiap perkiraan dalam buku besar. Lalu yang ke-10 ada adjusting entries, yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk penyesuaian nilai saldo akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, berdasarkan akuntansi aktual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Yang ke-11 ada financial statement atau laporan keuangan, adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada closing entries atau jurnal penutup, adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Selanjutnya ada debits and credits. Pertama, sebuah akun menunjukkan pengaruh transaksi pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau akun beban tertentu.
Yang kedua, sistem akuntansi double entry atau F2 sisi, yaitu double entry atau pencatatan ganda adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan 2 kali, yakni pada sisi debit maupun kredit. Yang ketiga, pencatatan dilakukan dengan mendebit setidaknya 1 akun dan mengkredit akun lainnya. Dan yang terakhir, debit harus sama dengan kredit. Maksudnya itu balance. Next. Nah, ini ada debits and credit summary. Untuk aset, aset akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Untuk liability, akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Untuk equity, akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Untuk revenue, akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Dan untuk expense, akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Lalu ada the accounting equation, yaitu persamaan akuntansi. Dalam hal ini, persamaan akuntansi itu memiliki pengertian sebagai suatu keadaan yang menunjukkan hubungan antara harta, utang, dan modal pemilik dengan perhitungan ruas kiri atau rata harus sama besarnya dengan ruas kanan atau utang dan modal untuk setiap debit, dan untuk setiap debit harus ada kredit. Next. Di sini ada contoh soal dari persamaan akuntansi. Yang pertama itu, owner invest $40,000 in exchange for ordinary shares. Maksudnya, pemilik menanamkan modalnya sebesar 40.000. Jadi, 40.000 ini membuat aset bertambah 40.000 dan equity bertambah juga 40.000. Next. Selanjutnya ada financial statement and ownership structure. Ownership structure dictates the types of accounts that are part of the equity section, yaitu struktur kepemilikan menentukan jenis account yang merupakan bagian dari bagian ekuiditas. Untuk proprietorship or partnership, itu ada capital account dan drawing account, sedangkan untuk company itu ada share capital, share premium, dividend, dan retained earning. Next. Nah, di sini ada income statement, retained earning statement, dan statement of financial position. Di income statement, kita akan mendapatkan net income or net loss dari penjumlahan revenues dan expense. Yang dimaksud dengan net income itu adalah ketika nilai revenues lebih besar daripada nilai expense. Sedangkan untuk net loss, ketika nilai expense lebih besar daripada revenues. Nah, yang kedua itu ada retained earning statement. Di retained earning statement ini, kita akan mendapatkan hasil ending retained earnings yang didapat dari penjumlahan beginning retained earnings ditambah net income dikurang dividen. Lalu yang ketiga ada statement of financial position. Di sini kita akan mendapatkan hasil dari penjumlahan aset dan kita akan mendapatkan hasil dari nilai aset dan nilai liabilities dan equity. Dan nilai aset dan nilai liabilities dan equity itu harus balance. Nah, di equity itu ada share capital ordinary dan retained earning. Next. Nah, financial statement and ownership structure. Ini merupakan ilustrasi dari ownership structure. Next. Lalu saya akan membahas tentang siklus akuntansi satu persatu. Yang pertama itu bukti transaksi.
Nah, bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Nah, yang kedua itu ada journalization. Nah, setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan dalam mendebit dan mengkredit akun karena harus selalu seimbang. Yang ketiga itu ada trial balance. Yaitu pada akhir periode akuntansi atau biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Lalu yang keempat ada adjustment atau jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Yang kelima ada adjusted trial balance, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini, kita hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Yang ketujuh ada statement preparation atau laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan untuk para pengguna setelah transaksi dicatat dan dirangkum. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Yang ketujuh itu ada closing. Nah, pada saat jurnal penutupan tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Yang kedelapan ada post-closing trial balance. Nah, neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Yang ke-10 ada reversing entries, yaitu tujuan dari jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Next. Selanjutnya ada identifying and recording the transaction and other events, yaitu artinya mengidentifikasi dan mencatat transaksi dan peristiwa lainnya. Di sini, suatu item harus diakui dalam laporan keuangan jika pengakuan tersebut memberikan pengguna laporan keuangan. Pertama, informasi yang relevan tentang aset atau kewajiban dan tentang pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas, dan representasi tepat dari aset atau liabilitas dan pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas. Next. Nah, yang next selanjutnya ada record and summarize basic transaction. Di sini ada soal yaitu September 1, shareholders invest 15,000 cash in the corporation in exchange for ordinary shares. Maksudnya itu, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 dalam perusahaan dengan imbalan saham biasa. Nah, setelah melihat transaksi, kita akan menulis di jurnal. Maka jurnalnya itu cash pada share capital ordinary. Lalu setelah kita menjurnal, kita akan mencatat ke buku besar. Nah, di general ledger ini
Dokumen-dokumen transaksi yang sudah dicatat sebelumnya, baik dalam jurnal umum maupun jurnal khusus kemudian dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan kelompok rekening dan nomor perkiraannya. Nah, chart of account itu adalah bagan akun mencantumkan akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Sistem penomoran yang mengidentifikasi akun biasanya dimulai dengan akun laporan posisi keuangan dan diikuti dengan akun laporan laba rugi. Next. Nah, di sini ada gambar dari chart of accounts yang mencantumkan akun dan nomor akun. Next. Selanjutnya, kami akan menunjukkan ilustrasi proses pencatatan dari perusahaan YZC selama di bulan Oktober. Yang pertama itu, Oktober pertama, YZC menginvestasikan 100.000 cash dalam sebuah perusahaan iklan. Nah, karena menginvestasikan, maka cash akan meningkat 100.000 di bagian aset. Lalu, share capital akan meningkat 100.000 di bagian equity. Nah, setelah itu, kita bikin jurnalnya. Jurnalnya itu adalah cash pada share capital ordinary. Lalu, kita posting ke general ledger. Next. Untuk soal selanjutnya, masih di bulan Oktober 1, YZC Advertising membeli peralatan kantor seharga 50.000 dengan penandatanganan 3 bulan, 12% 50.000, wesel bayar. Nah, dalam soal ini, equipment meningkat di aset sebesar 50.000. Lalu, notes payable meningkat 50.000 di liability. Setelah itu, kita mencatat di jurnal. Jurnalnya itu adalah equipment pada notes payable sebesar 50.000. Setelah mencatat jurnal, kita melanjutkan posting ke general ledger. Next. Untuk soal yang selanjutnya, pada tanggal Oktober 2, YZC menerima 12.000 uang di muka dari Nox, a client, untuk jasa iklan yang diharapkan akan selesai pada bulan Desember tanggal 31. Di sini, cash akan meningkat di aset sebesar 12.000. Lalu, unearned service revenue akan meningkat 12.000 di liability. Kenapa unearned service revenue? Karena YZC telah menerima uang cash sebesar 12.000, tetapi dia belum melakukan jasanya untuk kliennya. Setelah itu, kita akan mencatat di journal entry. Jurnalnya itu cash pada unearned service revenue sebesar 12.000. Lalu kita posting ke general ledger. Selanjutnya, pada tanggal Oktober 3, YZC Advertising pays office rent for October in cash 9.000. Maksudnya adalah YZC membayar beban sewa selama di bulan Oktober, membayar 9.000 cash. Berarti rent expense meningkat 9.000 karena rent expense meningkat 9.000. Lalu cash menurun 9.000 di aset.
Lalu kita tulis journal entry, yaitu rent expense pada cash, yaitu 9.000. Setelah kita menulis journal entry, kita posting ke general ledger. Selanjutnya untuk Oktober tanggal 4, Yazici membayar 6.000 asuransi selama 1 tahun yang akan expire di tahun selanjutnya pada tanggal September 30. Berarti prepaid insurance akan meningkat 6.000 di aset. Dan cash akan berkurang 6.000 di aset juga. Setelah itu, kita tulis jurnal entry-nya. Prepaid insurance pada cash sebesar 6.000, lalu kita posting ke general ledger. Next. Pada tanggal Oktober 5, Yazici membeli persediaan bahan-bahan iklan on account from Aero Supply for 25.000. Berarti supplies meningkat di aset 25.000, sedangkan account payable meningkat 25.000 di liability. Kenapa account payable? Karena Yazici bayarnya itu tidak secara cash, berarti dia punya utang gitu deh sama Aero Supply. Jadi di journal entry-nya kita tulis supplies pada account payable sebesar 25.000. Setelah tulis di journal entry, kita memposting ke general ledger. Next. Nah, pada tanggal 20 Oktober, Yazici membayar 5.000 cash dividend ke pemilik saham. Sehingga dividen akan bertambah sebesar 5.000, sedangkan cash akan berkurang sebesar 5.000 di aset. Nah, di jurnal kita akan tulis dividen pada cash sebesar 5.000, lalu kita akan memposting ke general ledger. Nah, di general ledger yang soal ini, dari slide-slide sebelumnya, kan banyak banget transaksi-transaksi cash yang terjadi. Nah, makanya kita tulis satu persatu di sini. Lalu kita juga tulis dividen satu persatu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa Alivia Adzani. Untuk transaksi Oktober 26, Yazici Advertising pays employee salaries and wage in cash. Employees are paid once a month every 4 weeks. The total payroll is 2.000 per week or 2.000 per day. In October, the pay period began on Monday, October 1. As a result, the pay period ends on Friday, October 26, with salaries and wage of 40.000 being paid. Jadi, di aset kita berkurang 40.000 dan equity expense berkurang 40.000. Terus, kita masukin ke journal entry, Oktober 26, salary and wage expense di debit 40.000, di cash di kredit 40.000. Lalu kita posting di buku besar, cash kita masukin 26, tanggal 26, 40.000, dan salary wage expense Oktober 26 sebanyak 40.000 juga. Untuk transaksi di Oktober 31, Yazici Advertising receive 28.000 in cash and bills couple company 72.000 for advertising service of 100.000 performed in October. Jadi di equation analysis di aset itu kita cash bertambah
28.000 dan account receivable bertambah 72.000 sama dengan equity bertambah di revenue sebanyak 100.000. Kita masukin ke journal entry untuk tanggal 31 Oktober. Di cash, kita masukin 28.000 di debit, account receivable kita masukin 72.000 di debit, dan service revenue 100.000 di kredit. Untuk posting, buku besar kita bertambahin di cash untuk Oktober 31 sebanyak 28.000 di kredit, di debit, terus account receivable di debit 72.000, di service revenue di kredit banyak 100.000. Terus kita bikin trial balance, YZC Advertising AS trial balance Oktober 31 2019. Cash di debit 80.000, account receivable di debit 72.000, supplies di debit 25.000, prepaid insurance debit 6.000, equipment di debit 50.000, plus payable di kredit 50.000, account payable di kredit 25.000, unearned service revenue di kredit 12.000, share capital ordinary di kredit 10.000, dividen bertambah di debit 5.000, service revenue berkurang di kredit 100.000, service and wage expense bertambah di debit 40.000, less expense kita bertambah di debit 9.000. Jadi total di debit itu ada 287.000 dan di kredit 287.000, yang berarti itu balance. Terus di slide 32 itu identify and prepare adjusting entries. Itu ada adjusting entry itu terbagi dari dua macam, yaitu deferrals dan accruals. Deferrals itu ada prepaid expense dan unearned revenue, sedangkan accruals itu ada accrued revenue dan accrued expense. Nah, di deferrals itu kan terbagi menjadi dua, yaitu prepaid expense. Nah, sebenarnya prepaid expense itu apa sih? Prepaid expense itu yang berarti beban dibayar cash sebelum konsumen menggunakannya. Sedangkan unearned revenues itu maksudnya cash sudah diberikan, namun sebenarnya itu kita belum mengasih pelayanan. Untuk yang kedua, accruals. Accruals itu bagi menjadi dua juga, yaitu accrued revenue dan accrued expense. Nah, sebenarnya apa juga sih accrued revenue itu? Accrued revenue itu berarti pendapatan yang telah dihasilkan, tapi belum dicatat di akun pendapatan. Nah, untuk yang accrued expense itu berarti beban yang telah terjadi pada periode yang bersangkutan dan harus dibebankan pada periode yang bersangkutan tetapi belum dibayarkan. Nah, adjusting entries for deferrals. Deferrals are expenses or revenues that are recognized at a date later than the point when cash was originally exchanged. Two types of deferrals itu ada prepaid expense dan unearned revenue. If a company doesn't make an adjustment for these deferrals, yang pertama itu akan terjadi the asset and liability are overstated. Dan yang kedua itu the related expense and revenue are understated. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu, jika perusahaan tidak membuat penyesuaian untuk penangguhan ini, yang terjadi itu yang pertama, aset dan liabilitas dibesar-besarkan. Yang kedua, biaya dan pendapatan terkait akan dikecilkan. Nah, terus adjusting entries. Adjusting entries itu ada dua, prepaid expense dan unearned revenue. Di prepaid expense itu ada aset, di debitnya ada unadjusted balance, di kreditnya ada adjusting entry. Di expense itu di debit ada adjusting entry, terus di unearned revenue, di liability itu debit adjusting entry-nya min, tapi kalau di revenue itu kredit adjusting entry-nya di kredit jadi plus. Terus, adjusting entries for deferrals, prepaid expense, asset paid for and recorded before a company used them, cash payment before expense recorded, repayments often occur in regard to insurance, supplies, advertising, rent, buildings, and equipment. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu di sini adjusting entries for deferrals, prepaid expense yang berarti beban dibayar cash sebelum konsumen menggunakannya. Terus ada cash payment before expense recorded. Pembayaran di muka sering kali terjadi sehubung dengan pertangguhan, persediaan, periklanan,
menyewa bangunan dan perlengkapan. Nah, di sini ada contoh soal. Adjusting entries for deferral supplies. YZC advertising, purchase advertising, supply costing 25.000 on October 5. Prepare the journal entry to record the purchase of the supplies. Nah, di Oktober 5 itu kita masukin supplies di debit sebanyak 25.000 dan cash di kredit sebanyak 25.000. Nggak lupa kita tulis juga di supplies dan cash ya, debit 25.000, cash di kreditnya 25.000. Terus ada lagi yang kedua, an inventory count at the close of business on October 31 reveals that 10.000 of supplies are still on hand. Jadi maksudnya itu di Oktober 31 kita harus masukin supplies expense sebanyak 15.000 dan di kredit supplies sebanyak 15.000. Jangan lupa juga kita masukin di supplies expense di supply expense karena tadi di awal itu 25.000 di debit, terus 25.000 di debit, dan sekarang kita mendapatkan refills dan 10.000 supplies still on hand. Berarti 25.000 dikurang 10.000 itu jadi 15.000. Terus ada selanjutnya tentang insurance. On Oktober 4, YZC Advertising filed 6.000 for a 1-year fire insurance policy. Beginning Oktober 1, show the entry to record the purchase of the insurance. Maksudnya itu, di Oktober 4, kita disuruh membayar prepaid insurance sebanyak 6.000 di debit dan cash 6.000 di kredit. Terus kita masukin juga prepaid insurance di debit 6.000, di cash kredit 6.000. Terus selanjutnya ada insurance juga, an analysis of the policy reveals that 5.000. 5.000 itu dapat dari 6.000 dibagi 12, of insurance expires each month. Thus, YZC makes the following adjusting entry. Jadi di Oktober 31 itu kita disuruh masukin private insurance di debit sebanyak 500 dan di kredit insurance expense sebanyak 500. Jangan lupa juga private insurance di kredit 500 dapat dari mana sih? Jadi di debit itu 6.000 itu dikurang 5.500 jadi 500. Atau bisa juga karena kita udah ketahuan itu refills dat 500, jadi 6.000 dikurang 500 sama dengan 5.500. Insurance expense kita masukin juga di kredit sebanyak 500. Nah, adjusting entries for deferral. YZC advertising estimate depreciation on its office equipment to be 400 per month. YZC recognize depreciation for October by the following adjusting entries. Untuk Oktober 1-nya kita masukin depreciation expenses sebanyak 400, dan kita masukin accumulated depreciation sebanyak 400 di kredit. Depreciation expense di debit 400, dan accumulated depreciation 400 di kredit. Nah, terus ada adjusting entries for deferrals. Itu receipt of cash before the service are performed is recorded as a liability called unearned revenue. Is cash received before revenue record, ada rent, airline ticket, tuition, magazine subscription, customer deposit. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu ada adjusting entries for deferrals. Cash diberikan sebelum diberi pelayanan disebut dengan unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, terus ada cash received before revenue record. Jadi cashnya sudah diterima, namun kita belum mencatat di pendapatan. Pendapatan diterima di muka sering terjadi sehubungan dengan menyewa, tiket pesawat, uang sekolah, langganan majalah, dan deposit pelanggan. Terus ada contoh soal adjusting entries for deferrals. Unearned revenue. YZC Advertising received 12.000 on October 2 from KC for advertising service expected to be completed by December 31. Show the journal entry to record the receipt on October 2. Jadi di Oktober 2 itu kita masukin cash di debit sebanyak 12.000 dan unearned service revenue sebanyak 12.000. Cash di debit 12.000 dan unearned service revenue di kredit 12.000.
Lalu soal selanjutnya, an evaluation of the service agency performed for KC during October. The company determines that it should recognize 4.000 of revenue in October. Jadi kita tulis di Oktober 31 itu net service revenue sebanyak 4.000 dan service revenue sebanyak 4.000 kita masukin di kredit. Bisa dilihat ordinary service revenue di kredit sebanyak 4.000. Nah, 4.000 itu dapat dari mana sih? 4.000 itu didapat dari 12.000 dikurang 8.000. Atau bisa juga kita kurangi 12.000 dengan 4.000. Untuk service revenue sama, 100.000 dikurang 100.000 ditambah 4.000 sama dengan 104.000. Kenapa jadi ditambah? Karena dia sama-sama di kredit. Terus ada basic analysis. The liability under service revenue is decreased 4.000 and the revenue service revenue is increased 4.000. Terus berarti itu kita analisis di equation analysis. Berarti liabilities-nya itu under service revenue berkurang 4.000 ditambah dengan equity service revenue bertambah dengan 4.000. Nah, di journal entry kita masukin tuh kayak gimana? Nah, tanggal 31 Oktober itu di debit kita masukin under net service revenue sebanyak 4.000 dan di kredit service revenue sebanyak 4.000 juga. Kita posting di buku besar Union Service Revenue di Oktober 31 sebanyak 4.000 dan di Oktober 31 juga pada service revenue bagian kredit kita masukin 4.000. Terus yang ini kita buat statement of financial position sama satu lagi itu kita membuat income statement. Nah, adjusting entries for deferrals. 8.000 itu didapat dari mana sih? 8.000 itu tadi untuk yang ordinary service revenue kita dapatkan dari 12.000 dikurang 4.000. Jadi kita tulis 8.000. Nah, yang ini adjusting entries for deferrals. The statement presentation service revenue show total revenue recognized in October. Jadi kita masukin di income statement-nya karena service revenue-nya 106.000, jadi kita masukin 106.000 di kredit. Dan kita kurangi dengan semua expense yang ada di debit, totalnya menjadi 33.000. Adjusting entries for accruals. Accruals are made to record revenues for service performance and expense incurred in the current accounting period. Without an accrual adjustment, the revenue account and the related asset account or the expense account and the related liability account are unstated. Nah, di sini tuh maksudnya apa sih? Maksudnya itu adjusting entries for accrual. Accrual itu dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan dan biaya yang timbul dalam periode akuntansi saat ini. Nah, tanpa penyesuaian accrual, akun pendapatan dan akun aset terkait atau akun pengeluaran dan akun project terkait akan dikecilkan. Nah, di sini ada adjusting entries untuk accrued revenue dan accrued expense. Bisa dilihat di accrued revenue itu aset, di bagian debit itu ada adjusting entries bertambah, dan di bagian revenue adjusting entries juga bertambah, namun di bagian kredit. Nah, untuk accrued expense itu, di expense ada debit adjusting entries bertambah di debit, dan di liability itu ada credit adjusting entry bertambah, namun bagiannya di kredit. Nah, adjusting entries for accruals, revenue record for service performed for which cash has yet to be received at statement that are accrued revenues. Adjusting entries result in revenue record before cash received. Accrued revenue often occur in regard to rent, interest, service performance. Jadi maksudnya di sini itu adjusting entries for accruals, pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan disebut dengan accrued revenue atau pendapatan yang masih harus dibayar. Terus, adjusting entry result in revenue record before cash received. Nah, pendapatan yang masih harus dibayar sering terjadi sehubungan dengan menyewa, bunga, jasa. Nah, di sini ada contoh soalnya. In October, Yazidzi
advertising performed service worth 2.000 that were not billed to client on or before Oktober 31. Yazidzi makes the following adjusting entry. Nah, di Oktober 31 itu kita tulis account receivable sebanyak 2.000 di debit dan service revenue sebanyak 2.000 kita masuk juga 70 bahkan 100.000 dan 4.000 di kredit menjadi 106.000. Nah, di sini juga ada contoh. The asset account receivable is increased 2.000 and the revenue service revenue in increased 2.000. Nah, equation analysis itu gimana sih? Jadi di aset itu account receivable bertambah 2.000 dan di equity service revenue bertambah 2.000. Di bagian journal entry itu kita tulis di Oktober 31 account receivable bertambah 2.000, di service revenue bertambah juga 2.000 di kredit. Tidak lupa kita tulis juga catatan to record revenue for service performance. Kita posting di buku besar. Untuk bagian buku besar itu ada dua, account receivable dan service revenue. Account receivable kita tambahkan 2.000 untuk bagian 72.000 di debit dan kita tambahkan 2.000 di bagian kredit sehingga menjadi 106.000. Nah, kita buat statement of financial position sama income statement. Seperti yang tadi saya sudah jelasin, service revenue bertambah 106.000, terus account receivable menjadi 74.000. Totalnya menjadi 217.500. Aset dan equity and liabilities sama berarti balance. Adjusting entries for accruals, expense incurred but not yet paid in cash or record. Adjusting entry in result in expense record before cash payment. Accrued expense often occur in regard rent, interest, tax, and salaries. Jadi maksudnya itu adalah beban yang terjadi pada periode yang bersangkutan dan harus dibebankan pada periode yang bersangkutan tetapi belum dibayarkan disebut dengan accrued expense. Nah, di situ ada expense record because cash statement. Terus, accrued expense sering terjadi sehubungan dengan sewa, bunga, pajak, dan gaji. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Tri Nurhayat. Saya akan melanjutkan slide dari Syafa. Kita masuk ke soal latihannya. Di adjusting entries of accruals ini, yang accrued interest-nya yaitu ada perusahaan Yazidzi Advertising sign a 3-month notes payable in the amount of 50.000 on October 1. The note records interest at an annual rate of 12%. 3 factors determine the amount of the interest accumulation. Itu tuh maksudnya adalah accrued interest Yazidzi telah menandatangani wesel bayar senilai 50.000 selama 3 bulan dengan bunga 12%. Dengan catatan dalam setahun bunganya adalah 12%. 3 faktor menentukan jumlah akumulasi bunga. Yang pertama itu ada face value of note, itu 50.000 diambil dari wesel bayar yang telah ditandatangani oleh Yazidzi. Terus yang kedua itu ada annual interest rate, itu diambil 12% karena bunganya diambil 12%. Yang ketiga ada time in terms of 1 year, yaitu 1/12. Sama dengan interestnya berarti dapat 500. Next. Untuk penyesuaiannya atau adjusting entries-nya, itu Yazidzi di Oktober 31 interest akan menambah interest expense di debit itu sebanyak 500 dan interest payable di kredit sebanyak 500. Interest expense di debit 500 dan interest payable di kredit 500.
Di basic analysisnya, the expense interest expense increase 500 and the liability interest payable is increase 500. Equation analisisnya, aset sama dengan liabilities-nya itu interest payable bertambah 500, ditambah equity-nya itu interest expense dikurang 500. Debit credit analisisnya yaitu debit akan bertambah di expense, yaitu interest expense 500, dan kreditnya juga akan menambah di liabilities, yaitu interest payable 500. Di postingnya di general ledger atau buku besarnya itu berarti interest expense Oktober 31 500, interest payable Oktober 31 di kredit 500. Balance-nya 500 masing-masing 500. Untuk adjusting entries for accruals, yang tadi interest expense masuk ke income statement, yang expense masuk ke bagian expense itu interest expense 500 di debit, dan untuk interest payable-nya itu masuk di SOFP atau Statement of Financial Position, masuk di liabilities yaitu interest payable di debit 500 karena saling menambah. Next. Yang kedua itu ada soal at October 31, the salaries and wage for this day represent an accrued expense and a related liability (CG). The employees receive total salaries 10.000 for a 5-day work week, 2.000 per day. Jadi itu maksudnya pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk hari-hari yang merupakan beban yang masih harus dibayar kewajiban terkait dengan YCZ, para karyawan menerima gaji total sebesar 10.000 untuk 5 hari bekerja selama seminggu atau 2.000 per hari. Nah, startnya itu di Oktober tanggal 1, start untuk pembayarannya, payday-nya itu 26 Oktober, adjustment period-nya itu 29, 30, 31, sama payday di 23 November. Next. Berarti, adjusting entries-nya, Oktober 31 itu salaries expense di debit 6.000 dan salaries payable 6.000 di kredit. Ya, salaries and wage expense-nya kan tadi sebelumnya kan ada total 40.000, ditambah debitnya 6.000. Jadi 46.000 di debit. Karena menambah, kalau salaries and wage payable-nya karena baru ada di sini, jadi kita langsung nambahin aja 6.000 di kredit. Basic analisisnya, the expense salaries and wage expense is increase 6.000 and the liability salaries and wage payable is increase 6.000. Equation analisisnya aset sama dengan liabilities-nya itu ya, liabilities yaitu salaries and wage payable ditambah equity salaries and wage expense. 6.000 sama 6.000. Debit credit analisisnya, debitnya menambah salaries and wage expense 6.000 dan kreditnya di liabilities menambah salaries and wage payable di liabilities 6.000. Postingannya salaries and wage expense yang sebelumnya tanggal 26 Oktober ada total 40.000 ditambahkan jadi 6.000 di tanggal 31 Oktober menjadi balance Oktober di 31 di debit 46.000 sama salaries and wage payable karena baru masuk, jadi 31 Oktober 6.000, balance-nya tetap 6.000. Next, untuk adjusting entries for accruals-nya, berarti di income statement, salaries and wage expense-nya bertambah 46.000 debit. Untuk di SOFP-nya, Statement of Financial Positions, berarti liabilities-nya bertambah salaries and wage payable di debit juga 6.000. Accrued salaries on November 23, YCC Advertising will again pay total salaries 40.000. Prepare the entry to record the payment of salaries on November 23. November 23 itu di debit ada salaries and wage payable 6.000 yang tadi,
ditambah salaries and wage expense-nya 34.000, dapat dari mana? Dapat dari 40.000 dikurang 6.000, sama cash-nya 40.000. Cash-nya dapat dari karena yang sudah dibayarkan kembali oleh pihak Yazizinya adalah 40.000 karena total salaries. Jadi, salaries and wage expense-nya debit 34.000 dan salaries and wage payable-nya di debit 6.000. Next. Di sini ada bad debts. Assume Yazigi advertising reasonable estimate a bad debt expense for the month 1.600, it makes the adjusting entry for bad debts as follow. Artinya diasumsikan bahwa Yazigi memperkirakan beban utang cukup buruk di bulan ini senilai 1.600. Jurnal penyelesaian untuk beban utang tak tertagih adalah sebagai berikut, yaitu bad debt expense-nya 1.600 di debit, karena itu utang tak tertagih. Yang dikredit itu pada allowance for doubtful account 1.600. Nah, untuk adjustment for bad debt expense-nya, itu ada masuk ke account receivable. Untuk Oktober 31 sebelumnya kan ada 72.000, untuk Oktober 31 juga ada 2.000, Oktober 31 balance-nya 74.000 di debit. Masuk ke allowance for doubtful accounts-nya, Oktober 31 menambah di kredit 1.600, jadi balance-nya di kredit 1.600. Untuk bad debt expense-nya di Oktober 31 menambah 1.600 di debit, dan balance-nya menjadi 1.600 di debit. Untuk adjusting entries for accruals-nya berarti di income statement masuk bad debt expense sebesar 1.600 di debit, dan di SOFP-nya itu masuk allowance for the accounts, cuma dia mengurangi surplus yang sebelumnya. Karena yang tadi kan ada account receivable kan totalnya kan ada 74.000. Nah, dikurangin allowance for doubtful account 1.600, jadi 72.400. Next, ada adjusted trial balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan. So, the balance of all accounts after adjusting entries at the end of the accounting period prove the equality of the total debit and credit balance. Artinya adalah menunjukkan saldo semua rekening setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Ini ada adjusted trial balance YZG pada Oktober 31, 2019, yaitu debitnya 80.000, cash debit 80.000, account receivable-nya di debit 74.000, sama tadi ada allowance for doubtful accounts karena mengurangi jadi di kredit 1.600, surplus-nya 10.000 di debit, prepaid insurance-nya 5.500 di debit, equipment-nya 50.000 di debit, accumulated depreciation equipment itu di kredit 400, notes payable-nya 50.000, account payable-nya 25.000, unearned service revenue 8.000, salaries and wage payable-nya 6.000, interest payable-nya 500 di kredit, interest payable-nya share capital ordinary-nya 100.000 di kredit. Masuk lagi debit dividends 5.000, service revenue di kredit 106.000, salaries and wage expense, semua expense masuk di debit. Totalnya jadi total akhirnya itu 297.500 di debit dan di kredit. Yaitu balance. Adjusted real balance harus balance juga ya. Untuk preparing financial statement, yaitu persiapan pembuatan laporan keuangan. Jadi financial statement are prepared directly from the adjusted real balance. Jadi financial statement dipersiapkan langsung dari adjusted real balance. Itu ada 3. Yang pertama ada income statement, yang kedua ada return earning statement, yang ketiga ada statement of financial position. Ini ada ilustrasi 3.36, yaitu persiapan untuk income statement dan return earning statement from the adjusted real balance yang tadi. Nah, cara buat income statement-nya itu, di income statement itu yang masuk ada revenue sama expense. Kalau di return earning statement itu dimasukin return earning di Oktober
tanggal 1 sama dividen itu di less nanti dikurangin. Nah, untuk yang pertama income statement itu ngambil dari service revenue. Revenue yang pertama ngambil service revenue dari adjusted trial balance itu 106.000 di kredit. Dan expense-nya itu semua expense yang berada di adjusted trial balance dipindahin ke income statement, total expense-nya 73.000. Jadi net income-nya itu 106.000 dikurangi 73.000 yaitu 33.000. Sedangkan di return earning statement-nya itu mengambil return earning di adjusted trial balance yaitu 0. Terus ditambah net income yang tadi hasil dari revenue dikurangin total expense, yaitu 33.000. Terus dikurangi dividen yang diambil dari adjusted trial balance, yaitu 5.000 di debit. Kenapa dikurangin? Karena dari debit ke kredit kan, jadi dikurangin. Jadi total return earning per 31 Oktober adalah 28.000. Next. Untuk membuat statement of financial position, diambil juga dari adjusted trial balance. Seperti yang tadi saya udah katakan, sama aja, cuma bedanya yang diambil dalam statement of financial position itu ada aset, equity, dan liabilities. Nah, di aset, yang diambil itu ada accounts receivable, totalnya 74.000 di debit, langsung dimasukin aja karena sebelumnya kan juga udah bikin statement of financial position. Di debit masuk 74.000, jadi total asetnya 217.500. Sama di equity-nya masuk return share capital ordinary di debit 100.000. Terus masuk ke return earning yang 28.000 yang tadi sebelumnya. Totalnya juga 217.500. Jadi total equity dan liabilities dan total asetnya juga harus sama. Next. Closing process atau jurnal penutup. Yang pertama itu reduce the balance of nominal temporary accounts to zero in preparation for the next period transaction. Yang artinya untuk mengurangi saldo income statement akan revenue dan expense harus nol. Yang kedua adalah transfer all revenue and expense account balance income statement accounts to an account called income summary. Jadi untuk mentransfer rugi bersih pendapatan harus lewat income summary. Yang ketiga ada income summary balance dan transfer return earning. Jadi income summary harus balance dengan return earning. Yang keempat ada statement of financial position yang tadi, asset, liability, and equity accounts are not closed, jadi belum ditutup, tidak ditutup. Yang kelima, dividend are closed directly to return earning. Jadi dividen ditutup dengan langsung ke akun return earning. Next. Closing entries. Ya, di sini ada closing entries yang tadi, yang dari dividen ke bad debt expense yang sebelumnya, akan di closing entries, closing journal entries. Kenapa di closing journal entries? Untuk mengenolkan sumber yang tadi sebelumnya kan belum dienolkan, jadi dienolkan di closing journal entries. Service revenue dienolkan menjadi ditambah income summary dari debit service revenue 106.000 pada income summary di kredit 106.000. Untuk mengenolkan expense, karena expense di kredit, jadi kita harus mengenolkan dengan dengan menambah income summary debit, yaitu income summary 73.000 pada semua expense ditaruh di kredit. Terus untuk mengenolkan return earning, kita juga harus menambah income summary debit 33.000 karena return earning-nya di kredit 33.000. Untuk dividennya kita menambah return earning 5.000 karena dividennya sebelumnya kredit 5.000. Next. Jadi hasil akhirnya setelah di general ledger-nya seperti ini. Jadi surplus expense-nya menjadi yang pertama ada service revenue
maaf, ada service revenue yang tadinya sebelumnya di 1 Oktober ada 106.000, sudah di post closing entries, jadi balance-nya 0. Terus ke nomor 2, yaitu surplus expense, segala macam semua expense masuk ke income summary. Total expense-nya 73.000, jadi 0 juga. Yang ketiga ada return earnings. Balance-nya yang sebelumnya 45.000 itu yang tadi di dividends menjadi 33.000, jadi balance-nya 33.000 dikurangin 5.000, yaitu balance-nya 28.000. Terus yang keempat ada dividennya 5.000 sama 5.000 yang tadi dividen pada return earning pada dividen menjadi balance-nya 0. Next, ini ada post closing trial balance-nya, hasil akhirnya menjadi seperti ini. YCC Advertising post closing trial balance Oktober 31 2019. Cash-nya masih sama 80.000, account receivable-nya tetap di debit 74.000, allowance 1.600, supplies-nya 10.000, prepaid insurance-nya di debit 5.500, equipment di debit 50.000. Terus di sini ada accumulated depreciation equipment di kredit 400, not payable 50.000 di kredit, account payable 25.000 di kredit, unearned service revenue 8.000 di kredit, salaries and wage payable 6.000 di kredit, interest payable 500 di kredit, sama share capital ordinary 100.000 di kredit, dan return earnings-nya 28.000 di kredit. Itu totalnya harus balance debitnya 219.500 dan kreditnya 219.500. Ini post closing trial balance-nya. The accounting cycle summaries atau ringkasan siklus akuntansi. Yang pertama, enter the transaction of the period in appropriate journal, yaitu masukkan periode transaksi dalam jurnal yang sesuai. Yang kedua adalah post from the journal to the ledger, posting dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga, prepare an unadjusted trial balance, buat neraca saldo yang disesuaikan. Yang keempat ada prepare adjusting journal entries and post to the ledger. Siapkan jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang kelima, prepare a trial balance after adjusting. Buat neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keenam, prepare the financial statement from the adjusted trial balance. Yaitu siapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang kedua. Yang ketujuh, prepare closing journal entries and post to the ledger. Siapkan ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Yang ke-8, prepare a trial balance after closing. Post-closing trial balance itu buat neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-9, prepare reversing entries optional and post to the ledger, yaitu siapkan ayat jurnal pembalik atau optional, jadi ini tuh nggak selalu ada, dan lalu post ke buku besar. Next. Financial statement for a merchandising company. Jadi di sini akan ada contoh tentang laba rugi company dari Ciner. Nanti akan disajikan ilustrasi setelah ini. Itu ada the income statement classifies amount into such category as gross profit on sales, income from operation, income before income tax, and net income. Jadi ada klasifikasi laba rugi menjadi beberapa kategori seperti laba kotor dari penjualan, pendapatan dari operasi, pendapatan sebelum pajak pendapatan, dan laba bersih. Earning per share information is required to be shown and the face of the income statement for a company. Jadi informasi laba per saham ini harus ditampilkan di awal laporan laba rugi perusahaan. Meskipun kadang juga banyak yang dihilangin. Next. Jadi ini ada ilustrasinya yang tadi sudah saya jelaskan di Signer Cabinet. Itu ada ilustrasi 3.4. Jadi di income statement-nya for the year end Desember 31, 2019, sama aja, cuma ini ada ilustrasinya, kurang lebihnya seperti ini. Next, return earning statement-nya dari Januari 1,
dimasukin net income-nya tetap menambah, dan dividennya selalu berkurang, dan hasil akhirnya jadi return earning di Desember 31. Next. Yang terakhir, ada SOFP atau Statement of Financial Position-nya. Total aset pada Statement of Financial Position harus selalu balance dengan total equity and liabilities. Next. This is the end of presentation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara nge-stopnya gimana? Takut. Aku stop ya.